Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 23 Januari 2024 dengan sari berita. Pengungsian erupsi Lewotobi di Desa Pululera gunakan sistem homestay. BMKG perkirakan tahun 2024 pemanasan global dan perubahan iklim akan terus berlanjut. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 754 korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang mengungsi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang menggunakan sistem homestay di rumah-rumah warga. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Saat ini ada 63 rumah dan mereka terdiri dari 636 pengungsi tetap dan 818 lainnya adalah pengungsi tidak tetap. Kepala Desa Pululera Paulus Soni kepada RRI Senin pagi menjelaskan, pengungsi tetap adalah mereka yang menginap atau menetap di rumah-rumah warga selama erupsi berlangsung, sedangkan pengungsi tidak tetap hanya menginap pada waktu malam dan keesokan harinya kembali ke kampung masing-masing. Para pengungsi tetap ini, kata Kade Soni, ditempatkan di rumah warga dengan sistem homestay, di mana pemerintah desa meminta satu rumah menyediakan satu kamar atau ruangan tersendiri bagi pengungsi. Seluruh kebutuhan pengungsi seperti sanitasi dan kenyamanan pengungsi dipastikan terlayani dengan baik. Kalau untuk di Desa Pululera itu kami menerapkan sistem homestay, sehingga kami menjamin bahwa hak-hak para pengungsi itu terpenuhi. Jadi mereka ditempatkan di penampungan rumah warga, dan saya meminta kepada warga desa untuk menyediakan setiap rumah itu satu kamar bagi para pengungsi, dan itu dipastikan baik sanitasinya, ruang untuk mereka beristirahat, dapur, serta pasokan airnya itu terpenuhi. Lebih lanjut, Sony juga menjelaskan ada 63 unit rumah dan gedung posyandu yang menampung 63 jiwa untuk menjadi homestay. Saat ini pihak pengelola posko pengungsi juga tengah mengedarkan semacam kuesioner mengenai penilaian penanganan pengungsi sebagai bahan laporan kepada seluruh donatur melalui media massa. Kami juga sedang melakukan semacam kuesioner untuk memberikan semacam masukan terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap para pengungsi ini, sehingga itu bisa menjadi data pendukung yang kuat yang bisa kami informasikan kepada pemirsa sekalian. Sony mengaku bahkan ada pengungsi dalam satu rumah memiliki anggota keluarga yang banyak dan tidak ingin ditampung terpisah. Ada warga yang merelakan rumahnya untuk dihuni dan mereka menginap di rumah saudara atau orang tua mereka sementara waktu. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan tahun 2024 pemanasan global dan juga perubahan iklim akan terus berlanjut. Bahkan diperkirakan suhu tahun ini lebih panas dari tahun sebelumnya. Informasi disampaikan Veranda Garus. Pemanasan global dan perubahan iklim diperkirakan berlanjut karena emisi gas rumah kaca masih terus meningkat, meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekannya. Selain itu, Senior Klimat BMKG Nusa Tenggara Timur Hamdan Nurdin kepada RRI Senin kemarin mengatakan, suhu panas yang terjadi juga dikarenakan fenomena El Nino yang masih terus berlanjut. Apa yang diprediksikan oleh Pak Deputi Klimatologi BMKG Pusat, potensi El Nino diprediksi hingga masih akan berlangsung hingga periode April, Mei, Juni. Jadi ada peluang tahun 2024 ini lebih panas dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Adapun El Nino ini kemudian mendukung perubahan iklim, kondisi perubahan iklim yang dimana ini akan berdampak pada terjadinya anomali
anomali curah hujan, penurunan curah hujan yang cukup signifikan semenjak awal periode musim hujan, di mana El Nino sementara aktif dan saat ini juga masih dalam posisi kategori menengah. Menurut BMKG, rata-rata suhu global tahunan 2023 sekitar 1,45 derajat Celcius atau kurang lebih 0,12 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan dengan level pra-industri. Kondisi panas tersebut bahkan berdampak pada kesehatan manusia dan memicu kebakaran hutan di berbagai lokasi. Di Nusa Tenggara Timur pun mengalami hal serupa. Beberapa wilayah terjadi kekeringan hingga kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Adapun beberapa wilayah yang belum memasuki periode musim hujan, itu jika prediksi suhu meningkat, fenomena El Nino bertahan hingga pertengahan tahun 2024, maka wilayah-wilayah yang belum masuki periode musim hujan maka tidak akan berada dalam periode musim hujan, melainkan berlanjut pada periode musim kemarau tahun 2024. Sejalan dengan upaya membatasi kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius, pemerintah Indonesia berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 dengan cara pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut dan mangrove, menerapkan sistem pertanian rendah karbon, serta menekan emisi karbon di sektor transportasi. RRI-ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI-ND. Pendengar, usaha sektor pertanian di Kabupaten Lembata pada tahun 2023 meningkat pesat, namun hal itu tidak berdampak pada pendapatan regional bruto kabupaten tersebut. Lady Badin berikut melaporkan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Felixia Penaten Siola mengungkapkan bahwa BPS Kabupaten Lembata telah merilis data sensus pertanian tahun 2023. Dari data ini diketahui jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2023 mencapai 24.461 unit atau naik sekitar 10,6% dari sensus pertanian di tahun 2013. Sementara itu, jumlah usaha pertanian perorangan mencapai 24.045 usaha atau naik sebesar 9,21% dari sensus pertanian tahun 2013. Felixia Ola mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Lembata terhadap pendapatan regional bruto kabupaten tersebut cenderung menurun. Meskipun adanya peningkatan sektor usaha pertanian yang cukup signifikan, namun ini tidak berdampak pada pendapatan regional bruto. Oleh karena itu, Felixia mengatakan saat ini BPS Kabupaten Lembata telah merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Lembata, diantaranya adalah kebijakan penggunaan teknologi pertanian dan optimalisasi lahan yang hingga saat ini belum dimanfaatkan. Peningkatan ya di rumah tangga usaha pertanian ataupun yang masyarakat atau usaha masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, namun kenyataannya sektor pertanian ini dia memberikan kontribusi yang semakin menurun untuk pendapatan regional bruto. Hal ini disayangkan karena apa? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Lembata ini sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Nah, untuk itulah upaya-upaya pemerintah ini dalam hal ini harus lebih ditingkatkan lagi, seperti kebijakan-kebijakan mungkin penggunaan teknologi atau pembukaan lahan tidur. Lahan yang sekarang ini masih banyak sekali lahan tidur. Di Dinas Pertanian itu ada program Melati Mekar kalau tidak salah. Mungkin itu yang lebih dikembangkan lagi untuk memanfaatkan lahan tidur. Dirinya juga berharap dari berbagai rekomendasi yang dikeluarkan ini dapat mendorong peningkatan pertumbuhan usaha di bidang pertanian dan juga peningkatan pendapatan regional bruto Kabupaten Lembata di tahun berikutnya. Dirinya optimis hal tersebut bisa diwujudkan karena mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Lembata bergerak di bidang pertanian. Tidak hanya itu, jumlah petani milenial di Kabupaten Lembata mencapai 4.763 orang atau 19,51% dari total jumlah petani di sana. RRI-ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebagai tradisi orang Batak untuk memulai tahun baru, Saroha Kabupaten ND terdiri dari 4 rayon, yakni ND, Nangaba, Dangapenda, dan juga Wolowaru, menggelar Pesta Bona Tahun di Aula SMK Negeri 2 ND pada Minggu 21 Januari 2024. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Suimam.
Ketua Panitia Antonius K. Dopo Saragi kepada RRI mengungkapkan kegiatan Bona tahun ini merupakan kegiatan rutinitas dari Saroha karena sudah ada di anggaran dasar rumah tangga ADRT yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Dijelaskan untuk tahun ini Pesta Bona tahun lebih ke makna kasih untuk menghargai dan menjalin silaturahmi kekeluargaan Batak yang ada di Kabupaten Ende karena di dalamnya ada 5 marga yakni Batak Simalungun, Toba, Karo, Mandailing, dan Pakpak. Kami juga yang tergabung dalam Saroha ini adalah, contoh saya ini orang Bejawa, istri saya orang Batak. Nah, kami menetap di Ende. Di sini juga ada juga saudara-saudara kita, ada dari suku Lio, suku Ende sendiri, ada yang dari Raba yang Muslim, ada beberapa keluarga yang Muslim, jadi tergabung dalam Saroha ini. Jadi kenapa kita ngambil temanya kasih dalam persaudaraan ini, itu ya kita mau mempererat itu, memperkuat kita dalam tumbuhan Saroha, kasih yang saling menghargai. Yang melanjutkan dengan Pesta Bona tahun diharapkan kepada generasi muda, khususnya orang Batak yang tinggal menetap di Ende, agar tetap mengingat dan tidak lupa dengan budaya Batak ini, sehingga budaya yang ada bisa tetap lestari. Sementara Ketua Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang mengatakan, acara Bona tahun merupakan kegiatan yang memberi edukasi tentang ragam budaya Batak, khususnya bagi generasi muda Batak yang ada di Kabupaten Ende. Acara tahunan ini tetap ada sehingga generasi-generasi di bawah kita itu tetap bisa menikmati atau tahu ragam budaya di mana asal orang tua mereka, entah itu dari papanya atau mamanya yang Batak. Karena Batak ini kan kita campur di sini. Ada Toba, Karo, Simalungun, Pakpak sama Mandailing. Jadi setidaknya kita bisa tampilkan. Jadi dia tahu. Ia berharap semoga punguan Batak Saroha ini bisa lebih bertambah lagi orangnya. Untuk itu bagi yang belum bergabung agar bisa bergabung supaya bisa membangun paguyuban Batak yang ada di Kabupaten Ende. Di tempat terpisah, Ika Ginting menuturkan Pesta Bona tahun ini serasa berada di kampung sendiri karena meski berada di tanah perantauan, keluarga Batak masih bisa berkumpul menyemarakan acara yang diselenggarakan ini. Kesannya selalu meriah karena serasa pergi ke kampung sendiri. Jadi rasa-rasanya hari ini kita berada di Kota Medan. Ditambahkan harapan ke depan paguyuban keluarga Batak di sini tetap bersama, selalu kompak dan bersama pemerintah kabupaten membangun Kota Ende tercinta. Pesta Bona tahun 2024 yang diselenggarakan ini selain paguyuban di Kabupaten Ende, paguyuban dari Nangaroro, Nagekeo dan Bajawa juga ikut meramaikan acara ini dengan jumlah peserta yang terlibat ada sebanyak 200 orang. COVID-19 kembali mengancam warga Sika. Sejak awal Januari 2024 sudah ada 2 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Informasi ini disampaikan selengkapnya oleh Veriso. Hari ini dari tanggal 1 Januari selama tahun 2024 ini kita sudah ada 2 kasus pasien yang meninggal. Sejak awal Januari 2024, Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers Maumere mencatat sedikitnya ada 2 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. 2 pasien itu adalah pasien dengan gejala berat dan lanjut usia. Direktur RSUD TC Hilers Dr. Clara menjelaskan, hingga saat ini pasien COVID-19 yang dirawat sebanyak 6 orang dan tengah menjalani perawatan serta karantina di rumah sakit. Clara menghimbau agar warga yang berada di tengah kerumunan orang banyak harus tetap mengenakan masker. Hal itu karena masker merupakan satu-satunya pelindung bagi warga masyarakat. Sehingga hari ini bisa pulang yang 4, kemudian masih rawat lanjutnya 6. Nah, kemudian dari Januari sampai hari ini dari tanggal 1 Januari selama tahun 2024 ini kita sudah ada 2 kasus pasien yang meninggal. Nah, pasien meninggal itu yang pertama karena usia memang sudah usia lansia, kemudian dengan komorbid. Ya, memang mereka ini adalah pasien-pasien yang beresiko ketika COVID itu akan memperberat COVID-nya dan memperberat dengan penyakit dengan komorbidnya itu akan memperberat COVID-nya. Selain itu, Clara juga menghimbau kepada warga masyarakat apabila mengalami gejala sesak nafas, pilek, flu, dan lainnya, segera menghubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat agar pasien segera mendapatkan pertolongan. Bagi warga yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes, sesak nafas, terutama orang tua, agar dapat diperhatikan secara baik. Pencegahannya tetap ada menggunakan masker, terutama bagi ketika berada di tempat kerumunan berbanyak orang. Kita sudah musim menjelang pemilu ya, menjelang pemilu di tempat-tempat kampanye itu silakan, tetapi kita bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan masker. Satu-satunya yang bisa dilakukan pencegahan hanya dengan menggunakan masker. Saat ini lanjut Clara, COVID-19 sesuai penyampaian WHO tidak lagi menjadi pandemi tetapi sudah berada pada posisi endemik. COVID-19 gejalanya seperti
batuk pilek biasa, oleh karena itu semestinya tidak disepelekan karena bisa berakibat fatal. RRI ND Ferry Suo melaporkan. Klinik Life Care Wolowona gelar edukasi penanganan masalah stunting bersama para ibu dalam wilayah Kota ND. Selengkapnya Rovinus Wula melaporkan. Kegiatan edukasi masalah kesehatan bersama para ibu berlangsung di Klinik Life Care Wolowona pada Sabtu 20 Januari 2024. Manajer Klinik Life Care Wolowona, Selvi Rekong, kepada RRI mengatakan kegiatan edukasi masalah kesehatan merupakan salah satu program kerja dari Klinik Life Care tahun 2024 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan hari ini kegiatan mengusung tema penanganan masalah stunting. Selvi menjelaskan kegiatan edukasi dari Klinik Life Care merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan cuma dalam segi marketing, tetapi Klinik Life Care juga melayani masyarakat melalui edukasi serta beberapa kegiatan bakti sosial lainnya. Kegiatan edukasi kepada para ibu atau pasien yang berobat di Klinik Life Care dengan menghadirkan pemateri tunggal Dr. Dani Jaya Yakobus, dokter spesialis anak yang bertugas di RSUD ND dan praktek di Klinik Life Care Wolowona. Ini merupakan kami Klinik Life Care berkomitmen paling tidak di dalam pelayanan kami, bukan cuma dari segi marketing saja, tapi kami berkomitmen untuk melayani masyarakat melalui edukasi, juga beberapa kita turun dalam kegiatan bakti sosial. Kami undang untuk pasien-pasien yang rutin berobat di dokter spesialis kami, begitu juga kalau misalkan ada yang terindikasi sepertinya gejala stunting ini, itu kami undang, diedukasi oleh dokter sendiri. Selvi mengatakan sesuai dengan nama Klinik Life Care, manajemen peduli bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi untuk kehidupan orang banyak. Maka bakti pelayanan dari Klinik Life Care salah satunya memberikan edukasi masalah kesehatan, karena di Klinik Life Care memiliki tenaga ahli di bidang kesehatan yang mungkin jarang dilakukan pihak lain kepada masyarakat yang mau menerima edukasi, kemudian dibuat dalam konteks yang santai karena para pasien sudah mengenal dekat dengan tenaga kesehatan yang ada di Klinik Life Care. Kegiatan edukasi lebih dalam konteks bincang-bincang, jadi peserta bukan hanya mendengar materi tetapi boleh berdialog dalam bahasa yang mudah dimengerti karena berkaitan dengan pencegahan stunting. Yang terpenting adalah keluarga, terutama para ibu, sehingga para ibu bisa belajar bagaimana menjaga gizi anak dan sebagainya. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.